Cerita korban yang panik akibat terus diteror oleh pinjaman online ilegal. Adit, 34 tahun, menjadi korban pinjaman online ilegal. Pekerja swasta ini meminjam uang sejumlah 5 juta rupiah tetapi yang diterima tidak penuh. Belakangan Adit tersadar aplikasi vintage P2P lending tersebut adalah ilegal. Adit mengungkap penagih utang pinjol ilegal cenderung menggunakan kalimat yang tidak baik. Bahkan, sampai ada ancaman agar menjual istri. Ini merendahkan, bikin resah, kata Adit kepada Tribun Network, Rabu 13 Oktober 2021. Menurutnya, aplikator ilegal ini juga menjerat peminjamnya dengan bunga yang tinggi. Pinjaman online yang terdaftar di OJK, bunga dan denda dimaksimalkan di angka 0,8%. Namun, pinjaman online ilegal sesuka hati dalam menentukan persentase denda dan bunga. Jika tidak dapat melunasi kewajiban, pihak pinjol ilegal melakukan ancaman dan intimidasi yang menyerang psikis. Tak heran, seringkali terjadi kasus mengakhiri hidup sendiri yang disertai pesan wasiat akibat terlilit hutang pinjol ilegal. Ia berpesan agar masyarakat memastikan dulu aplikator pinjol terdaftar dan diawasi otoritas jasa keuangan. Adit menyesalkan pihak pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi dengan cara yang tidak benar. Padahal janjinya pihak penyedia pinjaman online meminta informasi lengkap dari peminjam dan mengetahui seseorang yang dapat dijadikan jaminan dari pinjaman tersebut. Diketahui, Yanto, teman Adit juga menjadi korban teror penagih utang pinjaman online ilegal. Lain lagi dengan kisah Nur Cahya, 38 tahun. Dia tak menyangka harus menanggung utang pinjaman online yang dilakukan sang suami. Pekerja honorer ini saban hari handphonenya selalu diteror debt collector. Menurutnya, pesan yang disampaikan memang tidak disertai kata-kata kasar seperti yang banyak diberitakan. Belakangan ia tersadar bahwa aplikasi Uatas satu di antara yang terdaftar dan diawasi Lembaga Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia pun tidak mengetahui untuk apa uang yang digunakan suaminya sebagai pengemudi sebuah perusahaan swasta. Saat diajak berdialog, sang suami seolah tidak terbuka dengan alasan untuk bayar kebutuhan hidup. Nur Cahya gusar melihat tingkah suami yang tidak berhenti meminjam uang dari pinjaman online. Saat dilunasi, ada lagi pinjaman online lain. Belakangan ia mendapat pesan dari Pinjamindo yang juga berstatus diawasi OJK. Kesabaran Nur Cahya sudah habis, tetapi orang tua memaksa agar tidak pisah karena kasihan masa depan putra sematawayang. Ia berangan mengakhiri masa pernikahan yang sudah berjalan 1 dekade. Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Luban Tobing mengingatkan masyarakat untuk meminjam dana dari vintage P2P lending yang terdaftar di OJK. Satgas Waspada Investasi mencatat sampai dengan 6 Oktober 2021. Satgas Waspada Investasi mencatat sampai dengan 6 Oktober 2021. Total jumlah penyelenggara vintage peer-to-peer lending atau vintage lending yang terdaftar dan berizin di OJK sebanyak 106 penyelenggara. Terdapat penambahan 13 penyelenggara vintage lending legal dan berizin OJK per 6 Oktober 2021. OJK juga menghimbau peminjam harus menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan sehingga beban tanggungan tidak melampaui pendapatan per bulan.